ketika seorang ingin beribadah, maka dia butuh apa? Kepada dalil. Ada nggak dalil yang membolehkan? Ada nggak dalil yang mencontohkan ibadah seperti itu? Ketika tidak ada, maka tidak boleh kita kemudian melakukannya dengan alasan apapun. Sebagaimana yang telah sahih dari Nabi SAW ketika beliau keluar dalam perang Khaybar, kemudian marah bisajarat yang dimusyrikin yuqalu lahatu anwat. Mereka melewati sebuah pohon bidara, pohon gol miliknya orang musyrik yang dinamakan Datu Anwat. Datu Anwat. Alikun alaiha islihatahu. Mereka menggantung pedang-pedangnya di pohon tersebut. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan kita pohon yang semisal ini untuk mencari berkah di sana, untuk tempat meletakkan pedang-pedang kita supaya lebih mandi, lebih keramat. Maka Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, Subhanallah. Hada kama qala qaumu Musa. Ini sama saja dengan perkataan umat Nabi Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Jadikan atau buatkan bagi kita sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ini permintaan kaum Nabi Musa kepada Musa. Maka Nabi SAW mengatakan, walladzina sebadihi latarkabuna sunnata man kana qabla. Demi jiwaku yang ada di tangan Allah SWT, betul-betul kalian akan mengikuti kebiasaan, sunnah-sunnah atau kebiasaan perilaku orang-orang sebelum kalian. Yang kedua, banyak tempat-tempat bersejarah yang pernah diriwayatkan oleh Nabi SAW, seperti Gua Hira, Gua Sur, dan juga tempat beliau lahir SAW. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengusulkan tempat-tempat tersebut untuk diziarahi dan untuk sholat di sana. Tidak ada. Kemudian juga yang ketiga, para sahabat juga tidak pernah mencontohkan untuk mencari tempat-tempat yang bersejarah untuk mencari berkah di sana atau ibadah apapun di sana. Justru kebalikan, mereka ini justru berusaha menghilangkan tempat-tempat atau benda-benda yang ada di tempat-tempat bersejarah. Seperti Umar radhiyallahu melarang dari mencari tempat bersejarah. Bahkan ketika di zaman Umar ditemukan oleh sahabat kuburan Daniel, yaitu Nabi Daniel atau Daniel ditemukan. Kemudian Umar katakan para sahabat untuk menggali 12 kuburan. Jadi jasad Nabi Daniel ini apa? Ditemukan di Persia. Ketika Nabi SAW, ketika pasukan kaum muslimin ini mengadakan Persia, ternyata di tempat penyembahan api, karena mereka menyembah api, di atasnya itu ada kain kafan di sana. Ternyata ada mayat. Dan ternyata mayat itu tidak lain adalah mayat Nabi Daniel. Hanya dibawa oleh para sahabat, diceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar memerintahkan Umar membuat 12 lubang kuburan. 12 lubang kuburan di malam hari. Kemudian mayat itu ditaruh di salah satu lubang kuburan tersebut. Malam hari tidak ada sama sekali lampu dan para sahabat tidak bisa melihat siapapun apapun. Hanya yang penting ditaruh di salah satu lubang kuburan, kemudian diratakan 12 kuburan itu semua. Sehingga pagi hari itu satu pun tidak ada jejak di mana tempat kuburan Nabi Daniel. Padahal itu Nabi, tapi di sini para sahabat Nabi SAW paham kalau ini nanti akan diagungkan, maka akan dijadikan berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Umar bin Khattab juga memerintahkan untuk memotong pohon di
di tempat Baitur Ridwan, perjanjian Baitur Ridwan. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, beliau mengatakan akhbarana Abdul Wahhab ibnu Atha akhbarana Abdullah ibn Aun an-Nafi qala kana nasiyatuna syajara. Dari Nafi berkata, ini orang-orang mendatangi pohon allati yuqalu laha syajaratur Ridwan, yang dinamakan pohon Ridwan, itu tempat perjanjian Baitur Ridwan. Fa yusalluna indaha, mereka salat di sana. Qala fa balagha dzalika Umar bin Khattab fa wa'adahum fiha. Maka berita itu sampai kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab apa? Mengancam mereka. Wa amara biha faqata'at. Hanya beliau memerintahkan untuk memotong pohon tersebut. Nah, jadi tempat perjanjian Baitur Ridwan, di sana ada pohon. Pohon itu kemudian jadikan apa kalau bahasa sekarang ini, sedang tren-trennya? Ramatan. Ramatan. Ada lokal-lokalnya. Kearifan lokal. Baik. Justru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memotongnya karena akan nanti bisa merusak, dan tidak menutup kemungkinan di zaman berlalu zaman ini orang-orang kemudian akan menyembah pohon tersebut. Nauzubillah. Dan kemudian juga para sahabat dan juga tabi'in ketika mereka berziarah ke Baitul Maqdis di Palestina dan sholat di dalam Masjid Al-Aqsa, mereka tidak pernah kemudian mencari sokhrah. Sokhrah itu batu besar. Ada di sana batu besar, sokhrah, tempat diikatnya burak yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana juga ada bekas jarinya malaikat Jibril di batu besar. Dan waktu itu batu besar itu belum ditutup. Waktu batu besar itu belum ditutup. Tapi satu pun para sahabat Nabi SAW tidak pernah kemudian sholat di dekat batu itu. Walaupun di sana ada jejak dan bekas tangan dari malaikat Jibril, dan ada berapa dari bekas-bekas telapak kaki Nabi di sana, di batu besar itu. Bisa nanti dicari di YouTube, tulis sokhrah gitu. Akhirnya di zaman Abdul Malik bin Marwan, kemudian dialah yang pertama kali membangun kubah sokhrah itu, kubah yang warnanya kuning itu, yang sekarang kubah kuning nih, Baitul Maqdis. Di bawahnya itu ada batu besar. Dan di zaman para sahabat tabi'in dan tabi'in tidak ada satupun dari mereka yang sholat di batu itu. Mereka sholatnya di Masjidil Aqsa. Nah, menunjukkan bahwasanya tempat-tempat bersejarah seperti itu tidak perlu untuk dikunjungi, apalagi mencari berkah. Nah, kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang ke Syam pernah bertemu dengan Abu Busra Al-Ghifari. Faqala Abu Busra, "Min aina aqbalta?" Abu Busra Abu Hurairah berkata kepada Abu Busra, "Dari mana engkau Abu Busra?" Qala, "Min Tur," dari Bukit Tur. Qala, "La adraktuka qabla an takhruj ilayhi ma kharajta ilayhi." Ya, dalam riwayat yang lain ini Abu Hurairah yang ditanya oleh Abu Busra, "Dari mana engkau wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Min Tur," dari Bukit Tur. Faqala Abu Busra, "La adraktuka qabla an takhruja ilayhi ma kharajta ilayhi." Seandainya saya bertemu dengan engkau sebelum engkau pergi ke bukit itu, maka tentu engkau tidak akan pergi ke sana. Sami'tu Rasulullah yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "La ta'malul mati illa ila salasati masajid." Tidak boleh kalian bersusah payah cari bekal, cari dana untuk bepergian kecuali kepada 3 masjid, ila Masjidil Haram wa ila Masjid hadza, ke Masjidil Haram, ke masjidku ini, ke Masjid Nabawi, wa ila Masjid Ilya, atau ke Masjid Ilya, atau Masjid Baitul Maqdis, atau Masjid Baitul Maqdis. Ini perawinya ragu apakah Masjid Ilya atau Masjid Baitul
Maqdis. Jadi tidak boleh ini bersusah payah untuk bepergian kecuali pada 3 masjid ini. Dan itu tujuannya adalah untuk ibadah di sana dengan sholat maupun yang lain. Adapun kalau menuntut ilmu cukup di satu masjid saja yang di sana ada para ulamanya. Ya, tidak perlu harus dari masjid ke masjid. Jalan-jalan dari masjid ke masjid. Ada apa di sana? Ya, kita kan lagi belajar, mencari ilmu. Keluar ke sana 40 hari, 3 bulan. Berapa paling sedikitnya? 3 hari. Dari satu masjid ke masjid yang lain, bawa bekal. Tidak boleh kata Nabi kecuali pada 3 masjid. Kalau alasannya kan kita belajar itu di hadapan para ulama, jangan belajar sesama mantan preman. Tidak akan tamat kitab-kitab fikih, kitab sunnah itu kitab apa akidah. Harus ada orang alimnya di sana yang paham Al-Quran dan sunnah. Jadi berbeda dengan kita, misalnya saya sekarang ke Masjidil Haram, itu niat saya untuk ibadah dan plus menuntut ilmu, tidak masalah karena di sana ada ulamanya. Dan saya tidak pernah membatasi menuntut ilmu saya hanya 40 hari atau 3 hari maupun 3 bulan. Maka ini tentunya semua tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bertabarruk, mencari berkah dengan ini tempat-tempat bersejarah akan membuka ini pintu-pintu hulu. Apa itu hulu? Akan melampaui batas nanti. Yang akhirnya summa ja'aluha mahallan doa. Akhirnya di sana dia berdoa, istighosah dan menyerahkan ini ibadah-ibadah yang seharusnya itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jauh-jauh saja tempat kita saja. Ada batu-batu yang keramat di sana ada ibadah. Ya, padahal itu bukan batu yang jatuh dari surga, bukan juga batu yang digunakan oleh malaikat Jibril untuk mengikat buruk, enggak. Ya, batu-batu penunggu kampung. Di sana dia menyerahkan sesajen, bernadar, mengikat ayam hidup-hidup. Maka ini semua jenis peribadahan yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebiasaan sebagai tempat misalnya di daerah Korea itu penduduknya mereka punya harus sekali setahun sekali harus ke danau. Tapi mereka ke danau bukan hanya mancing, tapi beribadah. Apa jenis peribadahan mereka? Mereka akan membawa ayam, dan ayamnya itu hidup. Nanti disembelih di gua susu di danau. Ini jenis peribadahan. Mereka beribadah pada para jin. Dan ini syirik, bisa mengeluarkan orang dari Islam, syirik akbar. Cuma karena mereka ini tidak paham agama, yang mudah-mudahan dikasih uzur. Tapi kalau mereka malas menuntut ilmu agama, maka tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun walam yu'min bima ji'tu bi. Siapa saja yang mendengar kedatangan saya, kata Nabi SAW, baik itu Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti termasuk penduduk neraka. Siapa yang pernah mendengar kedatangan saya, kedatangan Nabi Muhammad, kira-kira ada nggak di muka bumi ini yang tidak tahu ajaran Islam? Di zaman sekarang, zaman WA, zaman HP, hampir dibilang semua orang tahu. Sehingga tidak ada alasan kemudian nanti di hari kiamat mereka mengatakan saya tidak tahu sama sekali.